USS Kitty Hawk CV-63 adalah kapal induk konvensional Amerika Serikat yang ditenagai oleh turbin uap. Dengan displacement penuh 83.000 ton, panjang 325,8 meter dan lebar 86 meter. Kapal induk ini pernah menjadi tuan rumah bagi Grumman F-14 Tomcat kebanggaan Captain Pete Maverick Mitchell. Setelah berdinas sejak 1961, termasuk terlibat dalam Perang Vietnam, USS Kitty Hawk dipensiunkan pada 2009. Nama kapal induk buatan New York Shipbuilding Corporation tersebut mengambil nama kota di mana Wright bersaudara pertama kali menerbangkan pesawat terbang pada 17 Desember 1903. Penemuan pesawat terbang oleh Orville Wright and Wilbur Wright pada awal abad silam mendorong pemanfaatan wahana terbang tersebut untuk berbagai kepentingan. Hanya 11 tahun setelah kedua bersaudara menemukan pesawat terbang, wahana tersebut digunakan oleh Jerman dan Inggris untuk saling mengintai kedudukan pasukan darat masing-masing. Setelah itu, pesawat terbang mulai diadopsi untuk berkelahi di udara dengan mempersenjatai dengan senapan mesin. Pemakaian secara masif pesawat terbang terjadi pada Perang Dunia Kedua, baik oleh Jerman, Jepang, Amerika Serikat maupun Inggris saat teknologi penerbangan telah cukup maju dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Meskipun pesawat terbang sudah mengarungi Laut Hindia Belanda sejak 1911, akan tetapi hanya setelah Indonesia merdeka baru terdapat pesawat baling-baling yang diterbangkan oleh anak negeri. Saat masih berstatus sebagai wilayah jajahan Belanda, tidak ada putra Netherlands Indi yang boleh menjadi pilot pesawat terbang. Posisi paling tinggi diperbolehkan bagi pribumi ialah sebagai navigator pesawat terbang seperti yang dialami oleh Suryadi Suryadharma yang kemudian hari menjadi kasau pertama setelah rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Ketika saudara tua yakni Jepang berkuasa di Indonesia, nasib Bumi Putra tetap naas karena tidak diizinkan untuk menjadi pilot. Sejak 1950 sampai detik ini, Jakarta masih mengandalkan impor pesawat terbang dari sejumlah ibu kota di dunia untuk memenuhi kebutuhan pertahanan. Salah satu negara yang sejak 1950 selalu memasok pesawat terbang tanpa putus ke Indonesia ialah Amerika Serikat. Bahkan ada pesawat terbang buatan Amerika Serikat yang sejak didatangkan pada 1960 masih dipakai hingga sekarang, yaitu C-130B. Jika pada 1950 tanah air Jenderal Sudirman mendapatkan P-51 keluaran Paman Sam dari negeri kelahiran Jenderal Simon Spur, kini Indonesia mengoperasikan F-16 yang dibeli langsung dari Amerika Serikat. Pesawat pancar gas asal Washington masih menjadi andalan utama Jakarta untuk menjaga ruang udaranya dari berbagai ancaman, meskipun Indonesia mengimpor pula jet tempur dari Rusia. Rusia adalah di antara negara pemasok pesawat terbang ke Indonesia bagi kepentingan militer selain Amerika Serikat. Akan tetapi populasi pesawat terbang karya anak bangsa Rusia secara keseluruhan tidak banyak di Indonesia, baik untuk pesawat sayap tetap maupun pesawat sayap putar. Produk-produk Dirgantara Barat masih mendominasi pasar militer Jakarta dibandingkan produk non-barat sekaligus bukan Rusia. Sejak era reformasi, Indonesia berupaya melakukan disertifikasi pemasok pesawat terbang buatan barat sehingga tidak tergantung pada wahana terbang produksi Waksam saja. Indonesia ialah negara first export customer bagi pesawat terbang karya anak bangsa Korea Selatan. KT-1B menemukan tuah di Indonesia ketika negeri-negeri lain tidak mau menyandang status sebagai first export customer pesawat baling-baling itu. T-50 mendapatkan mujur di negeri kelahiran di Takarang di masa negara-negara lain tidak mau menjadi operator asing pertama pesawat pancar gas tersebut. Berkat kebaikan hati Jakarta terhadap KT-1B dan T-50I, kedua jenis pesawat terbang menjadi laris di pasar antar bangsa. Pabrik pesawat baling-baling di tanah air Tony Cross
yakni Group Aircraft, turut berbahagia pula dengan tempat asal Yaakob Sayuri, sebab bersedia menjadi first export customer untuk Group 120 TPA. Jakarta memborong 30 pesawat turboprop ini sebagai pesawat latih dasar bagi para calon penerbang pesawat militer. Kehadiran Group 120 TPA menggantikan peran FFA AS-220 Bravo dan Beechcraft T-34C yang sudah berdinas di lingkungan Tentara Langit Indonesia sejak awal 1980-an. Pesawat bermesin tunggal ini akan selalu membuat bahagia Martin Baker bila dalam mishap sang penerbang mampu menyelamatkan diri sampai ke permukaan bumi. Berhasil bersukacita dengan kemampuan mengekspor 16 EMB-314 ke Indonesia guna menggantikan OV-10 produksi North American Rockwell. Walakin, Brasilia gagal menyamai pencapaian Seoul dan Berlin yang menjadikan Jakarta sebagai first export customer bagi produk dirgantara mereka. EMB-314 ialah pesawat baling-baling bermesin tunggal yang memiliki tugas sebagai counter insurgency di Indonesia untuk mengisi peran yang sebelumnya dimainkan oleh pesawat turboprop bermesin ganda karya anak bangsa Amerika Serikat. Saat ini EMB-314 belum dapat menyamai kesibukan OV-10 dalam urusan memberantas counter insurgency di negeri ini, sebab kegiatan pemberontakan kini hanya ada di satu wilayah Indonesia saja dibandingkan di era Orde Baru. CN-235 tercatat sebagai pesawat angkut sedang yang dioperasikan oleh Tentara Udara Indonesia, sedangkan sayap udara Tentara Laut ini mengadopsi varian patroli maritim bagi wahana terbang buatan Indonesia Spanyol tersebut. Indonesia menggunakan pula adik CN-235 C-295 sebagai pesawat angkut sedang dengan TNI Angkatan Udara sebagai operator. C-295 masuk ke pasar Jakarta sebagai pengganti pesawat karya anak bangsa Belanda yaitu Fokker F-27 yang beberapa tahun sebelum dihapus mengalami eksiden. Pesawat angkut lainnya yang diterbangkan oleh Ketika Matra Indonesia ialah NC-212 yang diproduksi di Andir berdasarkan lisensi dari KASA yang kini telah menjadi bagian dari Airbus. Sampai saat ini, pesawat turboprop yang didorong oleh dua engine tersebut merupakan satu-satunya pesawat angkut yang dipakai oleh Ketika Angkatan TNI. Sebagai pesawat angkut ringan, wahana terbang yang tidak mengadopsi kabin bertekanan ini dapat mendarat di landasan pendek. Selain difungsikan sebagai pesawat angkut ringan, sayap udara Tentara Laut Indonesia mengadopsi pula NC-212 varian patroli maritim. Tentu saja tersedia pula NC-212 versi VIP yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Pesawat terbang ialah produk yang kompleks sebab terdiri dari ribuan supply chain dari beragam negara. Seperti wahana yang lebih ringan dari udara tersebut secara garis besar terdiri dari avionik, airframe, engine, komunikasi, flying control, fuel system, landing gear, hydraulic and pneumatic system, electrical system, environmental control system, auxiliary system, dan lain sebagainya. Tidak ada pesawat terbang yang memproduksi semua subsistem, sebab tindakan demikian akan membuat konsumen tak mampu membeli pesawat terbang itu. Bukan hal yang aneh bila semua produsen pesawat terbang memiliki jaringan supply chain yang tersebar di berbagai benua, kecuali benua Antartika. Sebagai ilustrasi, pesawat terbang yang dioperasikan oleh sayap udara Indonesia terdiri dari turboprop, turbofan, dan turbosoft bila ditinjau dari sistem pendorong. Sayap udara kekuatan laut Indonesia sejauh ini hanya menerbangkan pesawat turboprop dan turbosoft untuk kepentingan operasi. Begitu pula dengan sayap udara kekuatan darat Indonesia, cuma memakai pesawat udara yang ditenagai oleh turbosoft dan turboprop engines. Tentu saja terdapat beberapa pembuat engine yang menjadi bagian dari pesawat sayap tetap dan pesawat sayap putar militer Indonesia, seperti Honeywell, GE Aerospace,
Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Safran, CFM International, NPO Saturn, dan Klimov. Hal serupa terjadi pula pada subsistem lain seperti avionics, flying control, dan lain-lain yang pada setiap pesawat terbang mempunyai pemasok yang berbeda-beda. Menjadi dari global supply chain industri dirgantara akan menghasilkan cuan secara berkepanjangan bagi setiap perusahaan, kecuali bagi syarikat yang tidak serius mencari cuan. Adopsi sistem global supply chain tidak dapat dihindarkan karena pabrik pesawat terbang tidak memiliki sumber daya yakni uang dan orang guna memproduksi semua subsistem secara mandiri. Global supply chain juga berfungsi sebagai sarana bagi-bagi rezeki bagi semua pemasok komponen dan subsistem industri dirgantara sejagat. KT-1B, T-50I, Crop 120 TPA, EMB 314, CN235, C295, dan NC212 ialah pesawat terbang bukan karya anak bangsa Amerika Serikat. Akan tetapi semua wahana yang lebih ringan dari udara tersebut mengadopsi sejumlah subsistem produksi encangsam seperti engine, avionik, landing gear, radio, ban, dan lain sebagainya. Semua tipe pesawat yang disebutkan memiliki subsistem buatan Amerika Serikat sehingga tercakup dalam aturan kendali ekspor Washington. Sehingga tidak aneh bila pabrik pesawat terbang di Andir tidak dapat mengekspor NC212 dan CN235 ke Burma karena Rangun berada di bawah sanksi Washington. Adalah sebuah pemahaman yang keliru bila berpendapat bahwa di dalam pesawat terbang militer non-keluaran Amerika Serikat tidak dapat terdapat komponen dan subsistem produksi Washington. Pendapat demikian hanya benar bagi pesawat terbang militer buatan Rusia dan Cina. Sedangkan bagi wahana terbang produksi negara-negara yang secara politik, ekonomi, dan keamanan condong atau dekat dengan UASAM, dapat dipastikan mengandung komponen dan subsistem yang dibikin oleh Kampung Chris Brown. Berdasarkan kondisi demikian, hanya pesawat udara karya anak bangsa Rusia yang diterbangkan oleh Kekuatan Pertahanan Indonesia yang tidak mempunyai komponen dan subsistem asal Amerika Serikat.